dosen di Universitas Haloleo, yaitu kegiatan pengabdian. Yang mana kali ini kami melibatkan perusahaan dari ASM, mana perusahaan ini sementara mengerjakan kegiatan konstruksi yaitu dinding penahan tanah di kebun raya. Baik, para peserta pelatihan sekalian yang saya hormati, sebelum kita memulai acara pelatihan ini, terlebih dahulu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Engineering Minchon Simatupang STMT, selaku Ketua Pengabdian dan juga selaku dosen di Teknik Sipil untuk memberikan pengarahan, sambutan sekaligus membuka acara pelatihan analisa stabilitas lereng pada kegiatan hari ini. Baik, kepada Bapak Minchon Simatupang, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera. Semua sehat-sehat ya? Sehat Pak, sehat. Ya, syukur alhamdulillah. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini sebenarnya terintegrasi dengan pengabdian dosen-dosen kita di teknik sipil, di teknik, bukan hanya di teknik sipil, ada dari elektro juga Pak Agus, ada dari mesin Pak Lukas, kemudian dari sipil kami berdua, saya dengan Pak Sulha. Ya, jadi ini sebenarnya bermula dari pembangunan di hutan raya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena pembangunannya dilaksanakan di daerah lereng atau di daerah gunung gitu. Jadi memang kelihatannya kondisi tanah di sana itu sangat labil ya, sangat labil. Nah, memang kalau di musim kemarau barangkali tidak terlalu masalah ya bangunan di sana. Cuma ketika musim hujan kelihatannya tanahnya sangat lembek ya. Kejadian tanah sangat lembek. Nah, karena bangunannya ada di di kaki gunung atau di lereng, maka kemungkinan longsor itu menjadi sangat besar ya, sangat besar khususnya kalau di musim hujan. Nah, dengan dasar itu sebenarnya kita mencoba membuat pengabdian ini sekaligus sebenarnya kita memberikan sumbang pikiran untuk bagaimana menanggulangi kelongsoran yang mungkin terjadi di daerah sana, di daerah bangunan sana. Ya mudah-mudahan sih jangan terjadi, ya. Tapi paling tidak kita kan ada upaya untuk menanggulanginya. Nah, kemudian karena ini juga kondisinya adalah kondisi COVID, sehingga pertemuan kita secara langsung sulit kita lakukan karena masalah COVID ini. Ya hubungannya dengan menjaga jarak ya. Sehingga kegiatan kita pada saat ini kita laksanakan secara online. Nah, inilah yang mendasari kita sehingga kegiatan kita ini sekarang ini kita laksanakan secara online. Tapi sebenarnya yang kita harapkan hasilnya sama saja dengan yang kalau misalnya kita laksanakan langsung di lapangan ya. Nah, nanti akan dipandu oleh teman saya bagaimana caranya mengoperasikan geoslope itu untuk monitor stabilitas lereng sebenarnya ya. Untuk monitoring stabilitas lereng secara ya memang bagaimana dilaksanakan di lapangan kita akan lihat nanti bagaimana disampaikan oleh pemateri nantinya. Ya jadi mudah-mudahan tidak terlalu panjang nanti cara penyampaiannya, tapi kita harapkan adik-adik peserta terutama yang dari pihak proyek yang mengikuti proyek karena mereka lah yang akan menjalankan ini nanti di proyek supaya diperhatikan baik-baik bagaimana caranya untuk bisa memonitor kestabilan lereng itu secara virtual kita laksanakan ini. Nanti memang pelaksanaannya di lapangan ya bukan lagi virtual, sudah langsung di lapangan ya. Nah, untuk itu
saya ucapkan terima kasih kepada peserta semua, adik-adik peserta PKL yang ada di lapangan sana dan perwakilan dari perusahaan yang berkesempatan pada pagi hari ini, dan juga kepada teman-teman dosen sebagai pelaksana pengabdian ini, dan khususnya kepada Pak Sulhai yang akan nanti sebagai narasumber dalam pengoperasian Geosolop ini. Nah, untuk itu dengan mengucapkan terima kasih, ya, saya pertemuan kita di pagi hari ini saya buka dengan resmi. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator supaya dilanjutkan langsung ke pemaparan materinya. Silakan Pak Sul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Minson telah memberikan arahan maupun gambaran terkait kegiatan ini. Saya ucapkan hati-hati pada Pak Minson sekeluarga, semoga selamat sampai di tujuan. Baik, para peserta pelatihan yang saya hormati, tanpa mengurangi hormat saya mohon izin pada Pak Minson untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, kita langsung saja pada materinya. Baik. Ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi Bapak Minson, bahwa kegiatan pembangunan di lokasi kebun raya ini tentunya butuh perhatian lebih khusus terkait kestabilan lereng, karena lokasi kegiatan ini memang berada di kaki lereng, sehingga ini memiliki potensi yang cukup rawan. Baik, sebagai pendahuluan bahwa dalam bidang geoteknik, ya memang analisis seperti daya dukung, stabilitas lereng, kita memperhitungkan dalam kondisi saat runtuh. Namun deformasi yang terjadi dari awal sampai terjadi keruntuhan, ini kurang tergambarkan dengan jelas, ya. Olehnya itu dalam geoteknik sebenarnya kita sangat membutuhkan namanya software atau tools yang akan membantu dalam proses ataupun analisis stabilitas ini. Dalam hal ini metode elemen hingga, ya. Permasalahan deformasi pada pondasi ataupun konstruksi lainnya memang kerap terjadi akibat adanya selisih deformasi antara dua pondasi ataupun titik konstruksi yang kita tinjau, sehingga menyebabkan adanya distorsi atau perputaran sudut, ya. Ini. Baik, kalau kita melihat bagaimana proses ini terjadi, bisa kita lihat dari tabel ini terlihat bahwa dengan besarnya distorsi tadi atau putaran sudut yang terjadi, ini akan menimbulkan kerusakan. Nah, hal ini bisa kita pantau melalui analisis yang kita lakukan. Nah, sehingga kalau misalkan terjadi atau berpotensi terjadi kerusakan, maka apa yang harus kita lakukan, ya? Apakah kita perbaiki tanahnya atau kita perkuat konstruksinya atau alternatif lainnya. Nah, sehingga metode ini akan sangat membantu untuk mengeliminir atau mengurangi potensi terjadinya kerusakan konstruksi di lapangan. Baik, di sini kita bisa melihat bagaimana proses terjadinya distorsi tadi. Jadi ada perbedaan penurunan, misalkan pondasi ataupun konstruksi lain, ini akan terjadi kalau misalkan ada penurunan di dasar, dan yang paling fatal kalau misalkan penurunan itu tidak seragam, ya, ada penurunan setempat. Nah, sehingga ada perbedaan di sini. Kita bisa melihat antara beda tinggi atau delta, kemudian jarak. Nah, delta
dan jarak. Nah, di sini di tabel sebelah kiri kita sudah lihat perbandingan antara beda tinggi tadi dengan jaraknya. Nah, dari nilai-nilai ini kita bisa mengasumsikan bahwa kondisi struktur kita akan terjadi seperti ini. Oke. Nah, untuk itulah dalam kegiatan hari ini kita coba melaksanakan salah satu metode untuk analisis ini dengan menggunakan geoslope. Nah, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa kita kurangi, ya. Karena kalau kita menggunakan hitungan manual itu akan sangat membutuhkan waktu yang lama dan hasilnya pun kurang efektif. Oke. Nah, sedikit pengantar bahwa untuk geoslope ini sebetulnya punya banyak fitur, ya. Jadi bukan hanya satu saja. Jadi dari slide ini akan melihat ada slopeway. Nah, ini untuk menganalisis stabilitas lereng. Nah, kemudian yang seepway ini untuk menganalisis rembesan, ya. Misalkan bendung ataupun bangunan hidro lainnya itu kita analisis pakai seepway. Kemudian sigma-way. Nah, ini adalah analisis terkait deformasi ataupun tegangan yang terjadi di konstruksi, bisa fondasi ataupun bangunan lainnya. Kemudian Citran-way ini adalah fitur untuk menganalisis adanya pencemaran di tanah, ya. Jadi bisa kita lihat. Kemudian ada Temway, yaitu untuk menganalisis perpindahan panas. Kemudian airflow, yakni untuk menganalisis pencemaran udara. Ya, kemudian terakhir yaitu Padosway, yaitu untuk menganalisis terkait dengan pemodelan air tanah. Jadi misalkan ada pencemaran air, kemudian ada intrusi air laut. Nah, itu bisa kita analisis pakai Padosway. Jadi sebetulnya geoslope ini cukup tangguh, cukup handal dan banyak fiturnya, terutama untuk pekerjaan atau analisis geoteknik. Ini sangat membantu, ya. Baik, selanjutnya fasilitas keistimewaan dari geoslope, bahwa model analisis ini 2 dimensi, itu bisa dengan plane strain, ya, ataupun aksis simetri, ya. Nah, itu bisa kita lakukan atau pemodelan di geoslope ini. Di mana untuk analisis akibat beban plastis, dinamik, ya, kemudian konsolidasi, deformasi, dan keaman. Sedangkan keistimewaan lainnya ini kita untuk mengoperasikannya sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Yang penting Anda sudah tahu bagaimana data-data yang dibutuhkan. Sebetulnya itu yang paling penting sebetulnya, menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Dalam ini terutama topografi, karena ini akan memberikan informasi bagaimana model, ya, atau kondisi di lapangan. Kemudian data tanah, ya. Data tanah ini akan sangat penting karena memang benar dan tepatnya atau efektifnya analisis kita, ya, kalau data tanah kita itu benar atau real sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi apa yang kita hasilkan di hasil analisis ini itu bisa diandalkan, ya, atau bisa dipercaya, ya. Nah, itu. Nah, kemudian apalagi ini proses kalkulasinya pun secara otomatis, dan kita tidak membutuhkan alat hitung, tinggal kita bagaimana tadi input data, pemodelan kondisi konstruksinya itu sudah oke, ya, itu saya rasa cukup memudahkan, ya.
Oke, kemudian fasilitas outputnya cukup baik, cukup lengkap, jadi disertai dengan Excel, kemudian grafik, ya. Jadi kita bisa menyajikan bagaimana hasil analisis kita. Kemudian mungkin masih ada kelebihan lain, ya, yang tidak bisa disebutkan. Baik, jadi pada pelatihan kali ini kita akan memperkenalkan salah satu fitur GeoSlope yaitu SlopeWay, di mana ini untuk menganalisis kestabilan lereng, ya, ataupun timbunan. Oke. Di lapangan mungkin teman-teman sekalian sudah sering menemukan bagaimana tipe perkuatan lereng yang ada di lapangan, ya, terutama untuk mengeliminasi potensi longsor ataupun kerusakan di lereng. Nah, pertama misalkan gabions atau bronjong, ya, ini mungkin ada sudah cukup familiar dengan jenis konstruksi ini, mana banyak kita lihat di sekeliling kita. Kemudian ada namanya perkuatan dengan pile, ya, ataupun dengan geosintetik. Ini salah satu metode perkuatan lereng, ya, yang lebih modern lagi. Nah, kalau Anda melihat di slide ini, itu bagaimana perkuatan dengan sheet pile, ya. Kemudian yang sebelah kanan ini sheet pile, jadi menggunakan baja, ya, lembaran-lembaran baja. Kemudian ada namanya shoulder pile, ini adalah tiang-tiang yang dipancang ke dalam tanah untuk menahan lereng yang ada di sebelah dalamnya. Oke. Ini salah satu metode konstruksi yang digunakan, ya, terutama untuk mengamankan ininya longsor, ya. Kemudian namanya geotextile, ya. Jadi sini bisa Anda lihat bagaimana penggunaan geotekstil untuk perkuatan lereng, ya. Di mana geotekstil sebenarnya banyak macamnya, ada sebagai penyaring, ada sebagai perkuatan, ya. Jadi banyak tipe, ya. Kemudian perkuatan dengan angkur, ya. Nah, ini mungkin ada juga sudah pernah melihat mungkin. Nah, di sini metode soil nailing, ya. Jadi lereng ini kita perkuat dengan shotcrete, kemudian ada angkur yang ditanam ke dalam tanah sehingga ini membantu untuk menstabilkan lerengnya, ya. Jadi pertama dipasang dulu besinya, wire mesh-nya, kemudian yang kedua shotcrete, yang ketiga baru di angkur, ya, dipasang angkur-angkurnya. Okay. Oke, jadi di sini saya akan memberikan gambar sedikit terkait penggunaan GeoSlope. Jadi sebetulnya tampilan GeoSlope sendiri itu ada 3 bagian utama atau 3 tahap, yaitu ada tahap input, calculation, kemudian output. Nah, kemudian pertama terkait pemodelan, ya, atau define. Dan di sini kita mengatur batas area yang digunakan, kemudian skala dan satuan, kemudian input data material, data-data tanah termasuk topografi, kemudian kita memodelkan kondisi lereng, kemudian menentukan bagian-bagiannya. Jadi misalkan kalau tanahnya terdiri dari beberapa lapis, maka kita bagi beberapanya. Kecuali kalau tanahnya homogen, ya mungkin satu bagian saja. Tapi kalau misalkan dari penyelidikan tanahnya itu terdiri dari beberapa lapis, maka kita buat, ya. Kemudian tipe analisis yang sesuai. Jadi sebenarnya tipe analisis ini di dalam GeoSlope itu ada banyak, ya, bukan hanya satu, tapi banyak pilihan, ya, tergantung kondisi dan rumus yang akan kita pakai. Nah, di sini sebelum kita masuk di
ini. Langkah selanjutnya terkait pemodelan di sini sebenarnya ada aturan-aturan atau rujukan yang bisa Anda pakai ya. Jadi khusus untuk dinding gravitasi, kita bisa membuat preliminary design atau desain awal dengan menggunakan data tinggi lereng yang akan distabilisasi itu berapa. Nah, dengan bermodalkan tinggi lereng ini kita bisa menentukan dimensi lain, lebar atasnya, kemudian lebar dasarnya, kemudian tebal sumitnya itu bisa kita buat ya, sehingga ini bisa membantu terkait simulasi. Jadi kalau misalkan kita buat desain dimensi seperti ini tidak aman, maka kita bisa merubah lagi. Tapi dengan pendekatan seperti ini itu sudah mendekati kondisi stabil. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan cantilever. Nah, apa bedanya gravitasi dengan cantilever? Kalau gravitasi ini benar-benar mengandalkan berat dari konstruksinya. Ya, jadi kestabilan lerengnya ini dikontrol oleh berat dindingnya, dinding penahan tanahnya. Ya. Jadi seberapa besar gaya dorongnya ini akan dieliminasi atau ditahan oleh berat sendiri dari TPT-nya ya. Nah, kemudian kalau yang cantilever, di sini kekuatannya memang berada pada konstruksinya. Jadi gaya yang bekerja misalkan tekanan tanahnya, ya tekanan aktif tanahnya ini akan dilawan oleh kekuatan konstruksinya. Jadi di sini ada bedanya kalau gravitasi ini tanpa penulangan, tanpa beton, ya kalau di sini dia menggunakan beton bertulang, ya sehingga kekuatannya bisa melawan dari tekanan atau daya dorong tanah. Ya. Oke. Nah, kemudian terkait pemodelan, sebetulnya ada kaidah-kaidah yang bisa kita pakai, ya. Jadi sehingga analisis kita benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan, ya. Jadi sampai kita misalkan tebal tanah di dasar pondasi ini sebetulnya jangan kita terlalu mendekati dasar pondasi, ya, sehingga sebenarnya tegangan atau gaya yang bekerja ini tidak tergambarkan dengan baik. Jadi sehingga pemodelan sebetulnya ada kaidah-kaidah yang bisa dirujuk, ya kita pakai sehingga ini mendekati kondisi di lapangan. Ya. Kalau misalkan untuk tanggul ini modalnya adalah hanya ya tinggi tanggulnya, jadi kita bisa menggunakan memodelkan ke kirinya berapa, ke dasarnya itu setebal mana. Sama halnya dengan DPT ini, dengan modal tinggi lereng yang distabilkan, kemudian dasarnya itu bisa kita memodelkan di GeoStream. Baik, terkait tipe analisis, nah di sini saya ceritakan tadi, rumus yang bisa dipakai itu bukan hanya satu, jadi ada banyak formula yang bisa dipilih di sini atau rumus yang bisa digunakan. Ada Morgenstern, ada Spencer. Khusus untuk lereng ini Bishop, Janbu, ya. Nah, kecuali untuk deformasi atau tegangan, maka pakai yang sigma atau beban gempa, Quick-Way, ini bisa kita pakai. Tapi khusus untuk ini lereng, ini ada beberapa, ada Morgenstern, Spencer, Janbu, Bishop, Ordinary, nah ini bisa. Baik, kemudian terkait safety factor. Nah, jadi di sini ada nilai rujukan yang harus kita penuhi sehingga desain dimensi yang kita buat itu memenuhi syarat keamanan. Ya, jadi ada nilai-nilai yang harus kita penuhi, di mana SF yang kita pakai di sini di atas 1,25. Maka para ahli merekomendasikan bahwa itu longsor jarang terjadi, atau boleh dikata lerengnya sudah cukup stabil. Nah, kalaupun terjadi ya mungkin berarti itu kondisi luar biasa, ya mungkin gempanya di
berapa skala Richter sehingga itu bisa terjadi. Tapi kalau kondisi umum atau normal itu ini sudah dianggap stabil. Ya. Oke. Sebenarnya di atas saat itu sudah bisa dianggap ya, tapi itu kan ada angka aman atau faktor yang harus kita pertimbangkan, nah, sehingga kita rekomendasikan bahwa oh ya SF itu lebih besar atau sama dengan 1,25. Oke. Nah, di sini adalah tampilan dari geoslope itu sendiri. Nah, sebentar kita akan coba bagaimana membuat atau menganalisis menggunakan geoslope ini. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari perhitungan atau calculation. Di sini kita tinggal menekan kalau inputnya kita sudah selesai, ya, pemodelannya sudah oke, sudah sesuai lapangan, maka kita tinggal menekan cek ini dulu, cek verifikasi model, kemudian kita running dengan menekan tombol start. Oke, nah di sini ada bagan alir yang bisa Anda lihat ya. Sama pemodelan lereng atau define ya. Jadi yang perlu Anda siapkan di sini yaitu skala dan pemodelan lereng. Ya, jadi data topografi ini sudah mesti Anda siapkan ya. Jadi kondisi lapangan Anda sudah tahu persis bagaimana kondisi lerengnya ya. Kemudian analisis tipenya kira-kira kita mau pakai yang mana nih ya. Mau pakai Norgestem, mau pakai Spencer atau apa. Itu nanti Anda akan tentukan, tapi sebetulnya dari beberapa rumus itu sebenarnya tidak memberikan perbedaan hasil yang signifikan ya, sebenarnya mirip, hanya metode pendekatan yang sedikit berbeda. Tapi sebenarnya kalau dari hasil running itu tidak memberikan perbedaan yang cukup berarti ya. Kemudian terkait input data di sini ada material modelnya ya, tanah kalau misalkan terdiri beberapa lapis, Anda sudah ini harus punya datanya. Kemudian material perkuatan lereng. Nah di sini kalau misalkan hanya untuk analisis lerengnya tidak ada perkuatan, ya mungkin kita tidak butuh material perkuatan. Tapi kalau misalkan kita mau pakai apa tadi dari yang saya jelaskan, mau pakai pile, mau pakai sheet pile, mau pakai geosintetik, mau pakai angkur, nail, nah itu kita sudah siapkan data materialnya terkait apa ini data propertiesnya ya, kekuatannya, kemudian apa namanya ini dimensinya yang bagaimana, ketebalan dan lain-lain. Kemudian muka air tanah. Jadi saya ingatkan bahwa muka air tanah ini sangat signifikan berpengaruh terhadap stabilitas lereng. Jadi makanya ini sangat penting. Anda harus tahu di mana posisi muka air tanah. Ya. Karena itu salah satu tujuan investigasi tanah. Selain data tanahnya, ini tadi muka air tanah. Anda harus benar-benar pastikan karena ini sangat signifikan pengaruhnya terhadap daya dukung ya, atau stabilitas. Kemudian beban eksternal, ya beban apa saja yang bekerja kira-kira. Jadi kalau ada, kalau tidak ada ya berarti cukup berat sendirinya. Kemudian slip surface. Nah, di sini kita bisa menentukan di area mana kita inginkan slip surface itu kita analisis. Jadi kita tentukan. Ya. Kemudian kita coba mengecek analis SF-nya. Kalau misalkan tidak cukup atau lebih besar dari 1,25, maka kita modelkan lagi. Saya katakan tadi bahwa kalau dimensi itu bisa kita rubah, ya, bisa kita modelkan. Kalau misalkan mungkin mau ekonomis, ternyata kita SF-nya lebih besar, ya mungkin kita bisa kurangi lagi dimensinya. Ya. Kalau kita anggap itu terlalu tinggi ya, atau terlalu boros. Makanya kita redesign kembali.
Kemudian result atau hasil analisis di sini bisa kita lihat kontur tegangan, tekanan air pori, grafik, safety factor ataupun slice information. Jadi masing-masing slice itu kita bisa lihat berapa besar tegangan yang ada di situ. Kemudian berupa tabel Excel hasil analisisnya bisa kita hasilkan. Baik, jadi tadi saya sudah perkenalkan terkait fitur dari GeoStudio sendiri. Itu ada beberapa, ya, GeoSlope, SIP, Sigma, dan lain-lain. Nah, ini adalah tampilan awal atau apa namanya? Ya, tampilan awal kalau kita buka ini, kalau kita buka GeoSlope ya seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita lihat ini ada beberapa fitur yang kita akan pakai, ya. Slope, W, SIP, W ini tergantung kebutuhannya. Kemudian dalam ini pun fitur ini ada beberapa pilihan hitungan, ya. Kita mau pakai yang mana nih, ya. Misalkan slope W ini ada limit equilibrium, ada sigma, ada segala macam. Jadi sigma ini misalkan kalau kita pakai perkuatan, ya, kita pakai perkuatan, kita pakai sigma W. Jadi slope W tapi ada sigmanya. Jadi makanya sini terintegrasi, terkombinasi dengan cukup baik. Misalkan kalau slope W tapi kita ada kombinasi beban gempa, maka kita quick W stress. Jadi itu kelebihan dari GeoSlope. Kemudian selanjutnya setting, nah ini setting tipe analisis. Di sini ada beberapa yang harus kita tentukan. Misalkan tipe analisis kita pakai Morgenstern misalkan. Kemudian kita tentukan lagi. Nah, kemudian ini adalah hasil settingan skala. Jadi tinggal kita menggambar pemodelan, ya. Oke, jadi misalkan di lokasi, misalkan di kebun raya ada DPT di area tertentu, misalkan dengan ukuran seperti ini, maka kita modelkan dengan kondisi seperti ini, ya. Kemudian lanjut lagi, ini hasil pemodelan, ya. Jadi kalau kita sudah tahu dimensi lapangan, kita coba modelkan. Misalkan hasilnya seperti ini. Ternyata tanahnya kita buat 3 lapis. Jadi ada timbunan di belakang dinding, kemudian ada tanah di dasar fondasi, kemudian di lapisan tanah yang lebih dalam. Ya. Oke, nah kemudian selanjutnya kita region. Ya, jadi dari 3 lapis ini kita buat region atau perbagiannya. Ya. Jadi misalkan ini kita scooping, ya. Jadi yang ini region apa, misalkan lapis permukaan atau timbunan, kemudian ini adalah lapis region DPT-nya, ya. Sebenarnya kan berbeda nih antara berat isi tanah dengan pasangan batu. Kemudian selanjutnya dia sama seperti itu. Kemudian kita menentukan materialnya, ya, seperti ini. Kemudian kita masing-masing kita posisikan material itu ada di lapisan mana kita aplikasikan, ya. Kemudian nah ini kalau kita sudah input, maka hasilnya akan tampil, ya, seperti ini. Ini sudah ada grafik tekanan air porinya atau pore water pressure dalam bentuk kontur, ya. Kemudian terakhir kita running, kita analisis, dan di sini muncul SF-nya, ya. Ternyata SF kondisi lereng di sana misalkan saya dapatkan 2,12, berarti lerengnya itu sudah dengan menggunakan DPT itu sudah cukup stabil misalkan, ya. Tapi data yang saya gunakan kemarin itu bukan data di kebun raya, saya cuma asumsi. Dengan asumsi saya maka saya dapatkan seperti itu. Sebenarnya kalau mau real ya kita masukkan
data input tadi itu sesuai dengan data lapangan. Maka itu akan tergambar memberikan hasil yang sesuai atau mendekati kondisi lapangan. Nah, kemudian di sini juga saya coba analisis tanpa DPT. Ya, ternyata ininya SF-nya 1,6. Ya. Di sini terlihat bahwa kalau menggunakan DPT sekian, kalau tanpa DPT sekian. Ya. Baik, itu sedikit pemaparan terkait geoslope, ya, khususnya untuk analisis stabilitas lereng. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi sesungguhnya, yaitu materi pelatihan kita. Jadi adik-adik mungkin kalau butuh alat tulis ataupun apa, silakan menyiapkan dulu. Kita break barang 2 menit, ya, ada di persiapan. Kemudian kita memulai sesi workshopnya. Oke, saya stop dulu. Nah, ini adalah tampilan dari geoslope. Ya. Mana adik-adik sudah siap ya? Oke, baik. Kita mulai sesi workshop atau pelatihan untuk geoslope ini. Jadi, setelah kita buka program geoslope-nya, maka tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita mulai dengan new project. Kita mulai dengan new project. Nah, di sini kemudian kita create. Jadi, kita mulai dengan create. Nah, setelah kita create, kita menentukan fitur mana yang akan kita pakai. Misalkan slope way. Jadi sini ada beberapa fitur dari geoslope itu. Kalau ada 7 ya. 8 ya, 8. Ada 8 fitur, jadi kita pilih dulu. Misalkan kita pakai, misalnya kita mau analisis lereng, jadi slope way ya. Kemudian tipe analisisnya kita pakai kondisi limit equilibrium atau kesetimbangan batas. Oke. Nah, kemudian misalkan sini slope stability ini workshopnya. Kemudian ini deskripsinya akan hitung kemudian tipe analisis. Katakan tadi ini ada beberapa pilihan ya. Sekarang kita pilih Morgenstern ya. Kemudian setting dari kondisi tipe analisis tadi ini ada 4, ada setting, slip surface, kemudian SF sama advance. Kemudian set functionnya kita pilih fungsi sinus ya. Kemudian for water pressure, kondisi PWP-nya kita ambil dari isometric line atau muka air tanah ya. Kemudian
Oke, flip surface. Oke, left to right. Kemudian, oke, reset. Oke, selesai. Kemudian kita close. Oke, nah sekarang ini kita sudah tentukan tipe analisisnya, kemudian kita masuk di scale ya. Kita masuk di scale, kita klik di ini. Oke. Kemudian kita masuk di unit and scale. Ya. Unit and scale. Nah, jadi yang perlu kita tentukan di sini berapa ukuran modelnya. Ya, jadi ini terkait dengan kondisi topografi tadi, dengan kondisi pemodelan yang kita sudah punya. Ya, jadi kita sudah bisa tentukan di sini ya, berapa ukuran modelnya yang kita akan pakai. Ya, seperti ini. Kemudian kita buka ini aja. Kemudian sumbu X maksimumnya misalkan berapa? 35 misalkan ya. Sumbu Y maksimumnya misalkan 25. Kemudian satuannya metrik, oke. Batisi air, oke. Gayanya kilonewton, oke. So, kita oke. Kemudian langkah selanjutnya kita buat ini grid ya. Nah, spasi gridnya kita mau pakai yang berapa ini misalkan ya, untuk sumbu X-nya berapa, untuk sumbu Y-nya berapa ya. Grid spacing. Jadi grid spacing ini menentukan dimensi jarak grid. Jadi kalau misalkan dimensi kita cukup kecil-kecil, misalkan ada di ukuran fondasi kita yang 0,5 atau 0,3 atau 0,2, maka di sini harus kita perkecil ya, sehingga itu bisa tergambar. Jadi misalkan kalau kita bikin sini grid spacing 1, ternyata pada saat kita memodalkan itu ada dimensi yang 0,5, maka itu tidak akan terlihat ya, sehingga akan kesulitan ya kita menggambar nanti. Oke, misalkan kita ambil 1:1 ya. Oke, kemudian kita close. Oke, kemudian kita masuk untuk access ya. Setting access, kita sketch access ya. Nah, ini sumbu X-nya apa? Misalkan, jadi sumbu X-nya misalkan jarak ya. Jarak meter. Kemudian sumbu Y-nya elevasi dan meter. Oke, font size 12. Nah, kemudian sumbunya ya, sumbu Y, sumbu X. Jadi misalkan yang sumbu X itu kita kasih berapa? 35 ya. 35. Kemudian sumbu Y kita kasih 25 misalkan. Oke.
Si 50 aja ya. Oke, jadi sekarang kita sudah punya gambar kerja dengan kondisi seperti ini. Jadi terkait berapa lebar, berapa tinggi itu sangat tergantung dari kondisi pemodelan kita. Jadi misalkan apa yang kita tentukan tadi, misalkan mau tinggi berapa ininya, ini lerengnya. Nah itu kita modelkan dari awal seperti ini. Oke. Nah kemudian kita masuk untuk menggambar model ya. Jadi misalkan kita ambil yang model sederhana. Ya. Jadi kita mulai dulu dengan gambar ini guideline ya. Nah untuk memulai menggambar ini kita bisa langsung menarik garis di atas gambar kerja ataupun kita pakai sistem koordinat ya. Jadi sebenarnya sistem koordinat ini lebih akurat kan, sebenarnya tidak melenceng ya, katakan tidak melenceng. Oke. Nah sekarang kita mulai misalkan pakai garis. Nah dengan garis ini sebenarnya bisa kita tentukan tebal tipisnya. Jadi misalkan kita bisa bermain ya, yang mana mau ditebalkan, yang mau ditipiskan. Oke. Sekarang kita buat modelnya dulu ya. Oke, misalkan tingginya 20. Nah, berarti kita ini sudah ya. Oke. 0. Nol. Demonstrasi 20. Konstruksi. Oke, kita mulai. Kemudian lanjut lagi. Oke. Nah, di sini misalkan ternyata ada ukuran yang setengah meter ya, berarti tadi unit and scale. Nah, di sini set grid. Nah, set gridnya ini yang sumbu X kita perkecil ya. Misalkan 0,5. Oke, sekarang kita mulai lagi. 9, kita ubah gambarnya, garisnya. 9,
Jadi untuk pakai koordinat sebenarnya lebih enak ya, supaya kita ini lebih akurat. Karena kalau pakai langsung kita sketch, kecuali dimensinya itu enak-enak, misalkan bulat-bulat ya, 10, 20, 5, itu langsung kita sketch di atas gambar kerja. Tapi kalau misalkan sedikit koma-koma atau sedikit ini, sementara apalagi kalau bidang kerjanya cukup besar, ya cukup luas dengan dimensi yang kecil, nah itu kita harus pakai koordinat ya, supaya gambarnya itu akurat ya, jadi pas-pas di titiknya ya. Kemudian misalkan kayak gini. Kemudian ada yang salah nih. Bisa kita unduh ya, misalnya kita ini 9, oke. Nah, kemudian oke, sekarang kita gambar DPT-nya yang lebih tebal sedikit. Nanti belas. Kemudian 19. Oke, tahap lagi. Dan
Oke, selesai. Kemudian kita lanjut untuk berikutnya lagi. Oke. Kemudian oke, sekarang kita sudah modelkan lerengnya misalkan seperti ini ya. Kemudian kita masuk untuk menentukan perbagiannya, region ya. Jadi kita langsung ke ini. Nih, regionnya kita draw region. Oke. Jadi kita mulai dari ini. Oke, titiknya. Oke. Ini. Jadi makanya kalau misalkan untuk lebih ketelitian kita gambarkan ini sebenarnya lebih bagus kita pakai koordinat. Karena kita langsung sketch di atas gambar kerja, terkadang itu tidak akurat. Ya, jadi sebaiknya kita pakai koordinat. Dan sehingga sebenarnya pada saat kita memodelkan itu tingkat kerumitannya sebelumnya ada di sini ya. Kalau tinggal analisis kan tinggal klik-klik sudah selesai, tapi memodelkannya itu yang sebetulnya cukup rumit ya, karena seperti ini. Oke, kita mulai. Kemudian oke, selesai. Jadi kita sudah tentukan bagian ini apa. Jadi nanti sebentar kalau kita mendefinisikan materialnya tinggal kita tentukan di sini. Oke, kita masuk lagi untuk region dinding penahan tanahnya ya. Oke. Kemudian oke, selesai untuk
bagian ininya, materialnya. Kemudian yang terakhir, kemudian Halo guys, tarik sih semongko. begini. Oke, selesai. Kita close. Oke. Selesai kita menentukan perbagiannya. Sekarang kita masuk penentuan material. Ya, oke, dari kita in material. Sekarang material ini kita lihat ada 3 bagian ya. Kita buat 3 berarti kita add dulu. Kemudian materialnya apa? Misalkan material backfill ya. Backfill-nya warnanya kita tentukan, mau warna langu-langu silakan sesuai seleranya. Oke. Kemudian material modelnya kita pakai morkulum. Jadi untuk ini tanah kita pakai morkulum ya. Pemodelan tanahnya. Nah, kemudian sini ada data-data tanah yang saya ceritakan tadi, ini sangat penting. Ya. Kemudian misalkan berat isinya, misalkan berapa, 18. Kohesinya misalkan 10, pi-nya berapa. Jadi data ini sebaiknya dari uji laboratorium, dari Direct-Sar atau namanya triaksial ataupun yang lainnya ya. Kemudian sini ada data selanjutnya, selain data dasarnya ada suction-nya. Nah, suction ini terkait dengan daya isap tanah. Jadi sebetulnya ini ada hubungannya dengan pori ya, rongga. Daya isap tanah itu semakin tinggi kadar airnya, maka suction-nya semakin sedikit ya, karena porinya kecil. Oke. Tapi kekuatannya semakin turun ya. Semakin turun. Jadi kalau kadarannya besar, maka C-nya akan semakin, atau P-nya juga semakin turun. Maka kita pilih misalkan ternyata porinya sedikit. Misalkan jadi kita pilih misalkan 10 misalkan. Kemudian yang lainnya kalau sudah advance kita oke. Sekarang kita tambahkan lagi material, selanjutnya kita add. Oke, selanjutnya adalah apa ini? Fondasinya ya, dasar tanah fondasi, dasar fondasi. Oke. Nah, warnanya silakan sesuai selera masing-masing. Oke. Juga morkulum ya. Morkulum kalau untuk tanah. Sekarang basic. Nah, masukkan dulu data dasarnya kayak gimana. Berat isinya misalkan kita kasih 16. Artinya tanah itu semakin padat, berat isinya semakin tinggi ya. Idealnya. Ya, sampai dari data tanah pun itu Anda sudah akan kelihatan kalau datanya benar ya. Akan terlihat. Kan T-nya 30. Oke. 25 ya. Selesai suction-nya kita kasih kan 5. Oke. Selanjutnya oke selesai. Sekarang kita tambahkan material ketiga itu untuk apa ini? Dinding belahan tanahnya ya. Kita add. Nah, ini DPT. Warnanya silakan dipilih. Oke. Nah, kemudian
Jadi untuk DPT material modelnya kita pakai yang high strength, ya. High strength. Jadi di sini high strength ini walaupun dia beton, kalau misalnya kan kita pakai DPT, itu Anda harus perhatikan di sini bahwa data yang dibutuhkan sebetulnya, khususnya untuk gravitasi ya, untuk gravitasi itu memang yang kita masukkan input itu hanya berat isinya ya, karena memang yang diandalkan, yang dibutuhkan itu hanya beratnya. Kita tidak memasukkan kekuatan materialnya. Oke, sini kita isikan berat pasangan batu 22. Oke, selesai. Oke, selesai. Sekarang kita close. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai memodelkan material. Sekarang kita aplikasikan materialnya. Kita mau taruh nih. Ya. Sekarang material pengisi. Kita sudah terpilih. Jadi kalau kita mau kita mau isikan, tinggal kita aktifkan, terus kita klik. Ini sudah teraplikasi. Kemudian tanah dasar, misalkan ini kita aktifkan, terus kita klik. Kemudian DPT-nya kita aktifkan, kita klik. Oke, selesai. Apply to all analysis. Oke, selesai ya. Sekarang kita lanjut di penggambaran muka air tanah. Jadi ini yang penting sebetulnya Anda harus pastikan bahwa datanya ini sudah sesuai kondisi lapangan. Jangan sampai itu tidak tidak sesuai, maka hasilnya pun itu tidak meyakinkan ya. Kita tidak terlalu ini. Nah, sekarang kita add berklaim. Nah, sekarang kita gambarkan pun pakai sistem koordinat tadi ya. Sebenarnya bisa kita langsung sketch di sini, tapi itu kurang akurat ya. Jadi kalau mau akurat ya pakai yang ini. Pakai yang koordinat. Jadi misalkan di sini tingginya berapa misalkan ada 15, berarti X-nya 0, Y-nya 15 ya, berarti dia ada di sini. Oke, 15. Add. Nah, sekarang ke kanan itu kemana elevasinya misalkan dia ke sini ya. Dia 15. Kemudian 15. Add lagi, dan sudah mulai tergambar pelan-pelan. Kemudian ke kanannya itu berapa elevasinya, misalkan 30, tingginya 10. Add. Oke, itu sudah selesai, kita close. Oke. Kemudian kita lihat, ini sudah ada water pressure yang muncul. Kemudian draw water pressure. Oke, sudah oke. Close, selesai. Nah, sekarang kita aktifkan misalkan water pressure-nya yang bekerja. Ini sudah teraplikasi. Kemudian kita coba kasih ininya. Nilainya berapa sih? Bisa kita lihat. Oke. Sini. Oke. Kemudian konturnya kayak gini. Jadi mohon maaf ya adik-adik. Jadi sebetulnya fitur dari
hasil analisis sebetulnya ini sini sebenarnya ada bermacam-macam ya. Ini bukan hanya per water pressure ya. Jadi ada P, ada kohesi, ada berat isi. Jadi bisa kita lihat bagaimana apa namanya ini tampilan dari inputan kita. Tapi sebetulnya karena memang driver kita atau aplikasi kita ya bukan asli ya. Jadi ya beginilah deritanya ya kalau kita gunakan yang bajakan ya akhirnya seperti ini. Dan sebetulnya tampilan sini bukan hanya ini, banyak sebetulnya. Tapi dalam analisis memang dia hitungnya, dia analisis, dia perhitungkan hanya begitu tampilannya ya dia batasi ya sesuai amal perbuatan ya. Kalau misalkan lengkap, ya dia kasih lengkap di sini. Kalau kita punya pakai yang asli ya, ini pasti banyak fiturnya. Oke, kemudian kita mau tampilkan legendnya boleh close ya. Nah, ini pindah. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai tahap input material sudah, tekanan muka air tanah sudah selesai ya. Jadi tinggal kita melihat oh ya bagaimana nih kekuatannya ya. Materialnya kita sudah aplikasi. Misalkan sebelum kita running, kita solve, kita cek dulu inputan kita. Kita cek di sini solve circuit analysis. Oke, kalau misalkan ada kesalahan, dia akan sampaikan. Tapi kalau tidak ada, dia langsung minta, ini mau disimpan di mana nih? Misalkan. Ya. Oke, jadi sini kita kasih tutorial ya. Tutorial online cashflow. Oke, kalau sudah kasih nama, kita save. Itu kita save, dia akan langsung analisis ya. Oke. Slip surface. Oke, jadi sini dia akan sampaikan, oh ternyata slip surface-nya belum ditentukan ya. Oke, kita okekan. Kita gambarkan dulu. Slip surface ini bidang gelincir ya, jadi di mana ditaruh nih bidang gelincirnya ya. Jadi sini langsung draw slip surface entry and exit. Oke. Nah sekarang kita coba gambarkan di sini. Jadi di kirinya potensinya kira-kira ada di mana yang tergambar ini kan pasti circle ya, dari kiri ke kanan ya. Berarti kita mulai dari sini. Misalkan di sini ya. Kita ini 20. Lima. Ya. Ya. Saya bilang ini dulu. Nah, sini berapa ini? 15. 14 ya. 20.
No. Clear aja deh. Kita gambarkan ulang ya. Nah, sini. Oke. Ini aja ya. Kemudian di bawah, sisi bawah kita lagi. Oke, selesai. Kita apply down. Oke, selesai. Jadi kita sudah buat potensi keruntuhannya itu kira-kira seperti mana. Ya, jadi bisa kita gambar sini dari ujung ke ujung boleh. Tidak ada masalah. Ya. Sekarang kita start. Oke, jadi dia sudah ini. Sudah analisis. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke. Sini kelihatan. Faktor amannya 1,51. Ya, jadi apa yang ditampilkan di sini sebetulnya itu sudah kritis ya, critical analysis. Jadi sebetulnya yang ini kita pilih saja misalkan yang valid ya, atau lowest ya, lowest ini kan pasti yang paling rendah SF-nya. Nah sini ada 3 ya. Ini yang muncul ini adalah yang paling kritis. Kalau kita klik, kalau kita ke bawah, ini akan tergambar dia rendah juga tapi bidang gelincirnya berbeda ya. Tapi SF-nya pun berbeda juga ya. Jadi 1,51 yang paling kecil, 1,53 tapi lagi yang lain ya, seperti ini. Ini lagi, terus lagi. Jadi sebetulnya kalau mau di manual ya bisa dibayangkan ya. Jadi kita tarik bidang gelincir yang jumlahnya ada berapa di sini. Bisa whole surface ini ada berapa ya. Jadi lihat. Jadi kalau kita klik bisa tergambar di sini ya, seperti ini. Jadi kita pilih yang paling kritis. Oke. Nah, kemudian sebetulnya harus ceritakan tadi karena memang apa ini driver kita agak-agak ini, jadi sebetulnya hasil analisis ini pun tidak hanya safety factor ya, sebetulnya masih ada tampilan lain kalau misalkan kita gunakan yang berbayar itu pasti komplit ya. Di sini pasti ada grafiknya, ada pilihan-pilihan lain yang bisa kita sajikan. Jadi grafiknya itu bisa lebih informatif ya. Kita tampilkan berapa tegangan di slice ini itu bisa. Tapi ini karena kemampuannya kita masih terbatas ya, jadi akhirnya seperti ini. Oke, jadi setelah kita analisis ternyata SF-nya 1,511. Ini dalam artian bahwa cukup aman. Oke. Baik, kita sudah selesai untuk tutorial kita terkait analisis stabilitas. Jadi kita sudah dapatkan hasil safety factor untuk pemodelan lereng seperti ini. Bisa ingatkan bahwa kita bisa mensimulasi data tanah, misalkan kalau ternyata SF-nya kurang, ya data tanah bisa kita simulasikan. Demikian pula ukuran ini kita simulasi sehingga apa yang kita harapkan misalkan untuk lebih ekonomis atau lebih efektif, desain kita itu bisa kita capai. Baik, mungkin itu dari saya terkait ini analisis stabilitas lereng yang menggunakan slopeway
salah satu fitur dari GeoSlope. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya untuk materi pelatihan kita pada hari ini. Baik, mungkin saya cukupkan untuk tutorialnya. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi kepada adik-adik yang ingin bertanya. Ya. Pak Minson masih monitor? Masih, silakan Ya. lanjut. Oke. Baik, saya persilakan kepada adik-adik untuk memberikan pertanyaan ataupun diskusi terkait workshop kita pada hari ini. Oke, saya persilakan langsung di unmute ya mic-nya, kemudian Anda boleh bertanya ya. Silakan. Silakan adik-adik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada yang saya mau tanyakan nih Pak. Apakah di aplikasi ini bisa mengetahui sudut geser, guling, dan daya dukung tanah? Oh ya. Oke. Yang mana gaya gesernya, yang mana gaya gulingnya, dan yang mana daya dukung tanahnya Pak? Ya. Itu saja Pak. Yang lain mungkin? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sambil menunggu, ya, saya coba jawab. Mungkin Pak Minson juga bisa menambahkan nanti. Baik, untuk fitur, ya, jadi untuk tampilan hasil running kita untuk terkait kestabilan geser, kestabilan guling, ya, ini sebetulnya tidak ditampilkan di Slopeway ini. Hanya yang dia hasil analisisnya, hasil runningnya ini berupa safety factor kestabilan gelincir, ya, slip surface. Jadi sebetulnya kalau secara analisis kestabilan ini, kalau misalnya sudah dapat 1,5 ini sebetulnya sudah cukup aman ya. Kenapa? Karena ini kan limit equilibrium ya. Jadi berapa tekanan yang bekerja dengan berat DPT-nya itu sebenarnya sudah teranalisis integrasi di dalam ini, sehingga angka 1,5 ini itu sudah mewakili dari kestabilan geser maupun guling ya. Ini kita sudah ini. Nah, makanya nilai SF ini sebetulnya ini menjadi sesuatu yang fundamental. Misalkan kita mau pakai SF berapa, sebenarnya kalau S 1,1 itu pun sebetulnya belum fail ya, belum gagal. Hanya dengan rekomendasi ahli bahwa gunakanlah di atas 1,25. Jadi secara keseluruhan, baik geser maupun guling itu sebenarnya sudah stabil ya, dengan memperhitungkan gaya-gaya yang bekerja di sini ya, dengan data tanah yang ada itu sudah diperhitungkan. Oke, begitu mungkin Patrick. Jadi kalau mau tahu berapa gesernya, mungkin ya bisa pakai aplikasi lain, misalkan mau pakai Plaxis itu bisa juga ya. Nah, ini masing-masing software sebetulnya bukan menjudge jelek atau buruk, tapi masing-masing punya kelebihan ya. Mau pakai yang Plaxis atau mau pakai GeoSlope itu masing-masing punya kelebihan ya. Kalau Plaxis sebenarnya ini bisa kita mengecek berapa gaya yang bekerja di dasar ini ya. Kemudian berapa
total perpindahannya. Jadi dia secara keseluruhan itu sudah terintegrasi. Jadi kalau yang geoslope juga memang cukup komplit, hanya fiturnya itu kadang tidak terintegrasi dengan yang hasil-hasil lain, ya. Gitu. Oke, Patrick, ya, yang Pak. saya bisa berikan informasinya. Ya, Pak. Terima Jadi kasih. kalau mau tahu geser gulingnya, ya di manual dulu, tapi itu sudah pasti aman karena dengan safety factor yang kita punya ini sudah menggambarkan bahwa secara keseluruhan ini aman, ya. Oh ya, Pak. Siap-siap, Pak. Ya. Oke, mungkin ada yang lain bisa silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Yang ada di room silakan mengisi daftar hadir, ya, ada di room chat. Kalau Bisa yang belum, pertanyaan lagi, Pak. ya silakan. Di aplikasi ini bisakah diperuntukkan di konstruksi pekerjaan lainnya, mungkin pekerjaan jembatan atau apa, Pak? Ya, jadi ini kan salah satu fitur, ya, Jadi fitur Slopeway ini untuk analisis stabilitas lereng. Ya, jadi kalaupun jembatan juga ada abutmennya, ada tiangnya, itu bisa untuk mengecek berapa SF dari lereng jembatannya. Itu bisa di aplikasi, ya. Jadi bisa dimodelkan. Ya, makanya yang paling penting sebetulnya itu tadi input datanya, ya. Jadi kalau misalkan kalau tinggal klik start running-nya ini enak, ya. Justru kendalanya ini saat kita memodelkan topografinya, memodelkan materialnya, dimensinya, itu yang penting di situ, ya. Karena apa yang kita input di sini itu sebaiknya kondisi real, ya, menyerupai atau paling tidak sama, mirip kondisi lapangan. Nah, sehingga apa yang kita hasilkan ini ya bisa kita andalkan, bisa kita percaya. Kalau datanya abal-abal, ya hasilnya juga ya kita bisa percaya berapa persen, ya, seperti itu. Jadi begitu, Patrick. Jadi misalkan kalau mau analisis deformasi tegangan, ya kita pakai yang sigma, ya, sigma W. Jadi ya, ini hanya salah satu bagian kecil dari geoslope sebetulnya, khusus untuk stabilitas lereng, ya. Seperti itu. Ada fitur lain yang bisa Anda gunakan, yaitu sigma W dan juga quick W. Yang kalau ada beban dinamis atau gempa, itu bisa masuk. Itu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain mungkin? Masih ada? Masih ada mungkin? Saya, Pak. Oke, silakan, Dek. Kalau aplikasi ini digunakan untuk mendesain dinding penahan tanah tipe lain, Pak, misalnya seperti cantilever atau bronjong, itu bisa tidak, Pak? Jadi kalau bisa, sangat bisa. Jadi ini kan hanya salah satu, ya, tipe perkuatan, ya, tipe perkuatan. Jadi misalkan tipe perkuatan lereng kan itu ada banyak, seperti saya katakan tadi, ada sheet pile, ada shoulder pile, ada geosintetik, ada angkur. Jadi bisa kita modelkan di sini. Jadi sebenarnya seperti apa cantilever kan ini yang dinding penahan tanah, tapi dia ini beton bertulang. Jadi yang model materialnya itu kita rubah tadi, bukan yang high strength lagi, tapi yang bilinear, ya. Jadi di situ ada data-data ini, ya, data-data lain selain berat isi. Jadi ada nilai E-nya, ya. Ada nilai E yang jadi input, kemudian berat isi beton dan lain-lain. Jadi bisa kita pakai yang tipe perkuatan yang lain, ya, bukan hanya grafiti ini. Grafiti salah satu, ya. Salah satu tipe perkuatan.
Begitu. Siapa yang tadi? Dedek ya? Saya, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya, oke. Wah, makasih, Pak. Mungkin? Oke. Ada yang lain kira-kira? Silakan di-unmute. Kita diskusi. Atau ada yang hal-hal yang ditanyakan lagi? Silakan. Ada lagi? Silakan adik-adik yang lain. Jadi tampilan ini bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalkan ini misalkan use safety map. Jadi kita menampilkan bidang kelinci mana yang masih aman. Ini kan diantara yang kritis. Ya, jadi ditampilkan ini bidang gelincir yang masih yang kritis tapi aman ya, seperti itu. Di sini banyak fitur yang bisa kita tampilkan. Ya, tinggal ini apa? Tinggal kita mau seperti apa tampilannya. Jadi kita modifikasi ya. Ini seperti ini. Tampilan materialnya. Dari sini ada safety factor, kemudian ada parameter pressure. Oke, masih ada adik-adik? Silakan, kalau sudah tidak ada, mungkin saya mohon untuk ini diisi daftar hadirnya. Ya, Pak Minson masih monitor? Pak Minson. Pak Minson masih monitor? Oke, yang baru hadir, diisi dulu daftar hadirnya ya. Akan dibuka di room chat, kemudian diisi yang belum mengisi. Kemudian, oke, saya stopkan. Oke, baik, pada semua peserta yang masih setia di room Zoom ini, ya, yang mohon kesediaannya untuk on kamera sebelum kita tutup. Kita foto bersama dulu sebagai lampiran atau bukti kegiatan kita pada hari ini. Oke, mohon di-on-kan kameranya adik-adik. Mungkin yang lain yang sudah ini kita on-kan. Oke, yang lain tolong di-on-kan ya. Oke, bentar ya. Oke.
Ya, baik teman-teman sekalian, kita cukupkan untuk workshop kita hari ini. Olehnya itu saya persilakan kepada Bapak Minson Simatupang, STMT, untuk memberikan kata-kata penutup untuk sekaligus menutup acara pelatihan kita pada hari ini. Kepada Pak Minson, saya persilakan. Ya, terima kasih teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, kemudian perwakilan dari perusahaan ya yang telah mengikuti dengan seksama kegiatan kita ini. Ya, saya kira sudah cukup jelas tadi penyampaian pemaparan dari Pak Sulha tentang stabilitas lereng ya menggunakan geoslope. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman tim pengabdian dan juga adik mahasiswa peserta seminar ini dan perwakilan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sul. Terima kasih Pak Sul. Saya kembalikan. Ya. Baik, terima kasih Pak Minson telah berusaha keras ya untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Terus buat adik-adik, semoga apa yang kita buat pada hari ini tentunya bisa menambah wawasan maupun kapabilitas adik-adik sekalian, khususnya untuk bidang geoteknik untuk stabilitas lereng ya. Jadi khususnya buat adik-adik juga yang lagi penelitian ataupun yang tertarik ya untuk ini stabilitas lereng ya, sekiranya kita bisa diskusi lebih lebih interaktif lagi ya, sehingga apa yang Anda dapatkan hari ini itu bisa dipertahankan ataupun ditingkatkan lagi penguasaannya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah hadir. Kita cukupkan untuk kegiatan pelatihan kita pada hari ini. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa pada pelatihan berikutnya. Ya. Oke, ya. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya ya. Ya.